Shalom dan selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan jadwal pemilihan penatua dan syamans tetap akan dilakukan secara serentak pada hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021. Maka perkenankan kami selaku panitia pemilihan penatua dan syamans menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan teknis atau cara pemilihan penatua dan syamans. Koordinator dari 5 dapel telah membagikan surat suara kepada anggota jemaat yang punya hak untuk memilih atau yang sudah sidi. Setelah ibadah hari Minggu yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing, maka kita akan melaksanakan pemilihan penatua dan syamans di rumah kita masing-masing. Di dalam surat suara terdapat tata cara pemilihan yang bagi kita harus kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudari sebelum memilih agar berdoa untuk meminta bimbingan dan petunjuk serta pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita membaca syarat-syarat dan tugas jabatan penatua dan syamans. Yang ketiga, kita akan menentukan penatua dan syamans dari 5 dapel. Yang pertama, kita akan melihat dari daerah pelayanan 1, kita akan memilih penatua 9 orang. Jadi bagian di sini ada kolom di sini akan kita silang sebanyak 9 orang penatua dan syamans sebanyak 4 orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari tidak diperkenankan untuk memilih lebih, karena kalau lebih itu tidak dihitung. Yang kedua, daerah pelayanan 2, untuk penatua kita memilih 8 orang dan syamans 4 orang. Daerah pelayanan 3 kita memilih 7 orang dan syamans 4 orang. Daerah pelayanan 4, untuk penatua kita pilih 7 orang dan syamans 3 orang. Untuk daerah pelayanan 5, kita memilih penatua 7 orang dan syamans 3 orang. Demikianlah cara pemilihan penatua dan syamans. Selamat memilih. Di tangan Bapak Ibu saudara-saudari akan menentukan utusan-utusan Kristus 5 tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya tetap kita rasakan hingga saat ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir di persekutuan ibadah saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH,
sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Kami mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Pujian Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama dan yang kedua, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita menyambut hukum Tuhan ini dengan memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 145 ayat 1.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Berita anugerah. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan menggunakan Kino Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon pertolongan dan hikmat kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada hari yang Tuhan kuduskan buat kami hari ini, kami bersuka cita karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami, sehingga
pada hari ini kami sudah berada pada hari ke-10 pada bulan Januari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami masih ada sebagaimana yang ada. Dan hari ini kami kembali datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan mendasari penyembahan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Namun ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong dan menyertai kami semua, baik kami sebagai umat-Mu, pun kepada kami sebagai hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Sehingga firman-Mu yang kami akan dengar, kami boleh pahami, dari istimewa untuk kami jalani dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, jauhkanlah semua gangguan yang akan merintangi ibadah kami, dan berkenan kiranya memusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama hari ini sesuai dengan perikopi yang ditetapkan sinode dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret dari Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini dibaptis untuk diutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Markus ibarat lonceng tiba-tiba berdentang di tengah penantian panjang umat Israel. Sudah 300 tahun lebih, suara Nabi tidak terdengar lagi di antara mereka. Kini tiba-tiba dengan lantang Yohanes Pembaptis mengawali pemberitaannya, katanya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Yohanes Pembaptis mengumumkan dengan lantang permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Yohanes Pembaptis merujuk nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Nubuat terpanjang antara Yesaya dan Maleakhi. Di antara nubuat Nabi Yesaya dan Maleakhi terdapat kurun waktu sekitar kurang lebih 300 tahun. Dan mereka berbicara tentang topik atau pokok yang sama mengenai permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara-saudara, Maleakhi yang merupakan penutup Perjanjian Lama berbicara dengan sangat jelas. Maleakhi 3 ayat 1 mengenai Yohanes Pembaptis yang akan membuka lembaran perjanjian baru. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dalam konteks aslinya, pernyataan ini adalah suatu ancaman, di mana pada masa Maleakhi para imam gagal mengemban kewajiban mereka dengan cara membawa roti yang cemar di atas mezbah Tuhan, mempersembahkan persembahan yang cacat, misalnya seekor binatang yang buta, yang timpang dan yang sakit. Kemudian berikutnya mereka menajiskan mezbah Tuhan dan menghina nama Tuhan. Dan pelayanan di Bait Allah mereka rasakan sebagai sebuah sebuah pekerjaan yang meletihkan. Yohanes Pembaptis diutus dan datang untuk membersihkan serta menyucikan ibadah di Bait Allah. Sebelum dia yang diurapi Allah tampil di bumi ini. Karena itu Yohanes Pembaptis menyerukan dengan lantang, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Konkretnya Yohanes Pembaptis menyerukan dan mendesak mereka supaya bertobat dan memberi diri dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 3 dan 4 dari bacaan kita tadi. Baptisan diiringi dengan pengakuan pertobatan untuk berbalik kepada Allah. Pengakuan harus dilakukan kepada 3 pihak yang berbeda. Pertama, pengakuan kepada diri sendiri. Di dunia ada satu hal yang paling sulit dihadapi, yakni diri sendiri. Langkah pertama untuk bertobat dan menjalin hubungan yang benar dengan Allah adalah kita harus mengakui dosa kita kepada diri kita sendiri. Yang kedua, tidak ada orang yang luput dari melakukan kelemahan atau kesalahan kepada orang lain atau kepada sesamanya manusia. Kepada orang-orang yang pernah kita melakukan kekilafan atau kesalahan,
kita harus mengakui kesalahan-kesalahan itu dengan jujur. Yang ketiga, kita harus dan wajib mengakui kesalahan kita dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar ajakan, seruan dan tuntutan Yohanes Pembaptis, maka datanglah kepada Yohanes Pembaptis orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Jadi ada dua kelompok besar yang datang kepada Yesus, kepada Yohanes untuk mengaku dosa dan dibaptiskan sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Kita bisa juga kita lihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 4. Apa yang membuat pelayanan Yohanes Pembaptis memiliki dampak yang luar biasa? Atau apa yang membuat Yohanes Pembaptis begitu berpengaruh terhadap kaum sebangsanya? Pertama, karena Yohanes Pembaptis mewujud nyatakan beritanya di dalam hidupnya sehari-hari. Artinya ia menghidupi apa yang ia beritakan. Dan praktik hidupnya adalah sebenarnya menunjukkan sebuah protes. Pertama, bahwa tempat tinggal Yohanes di padang gurun atau padang belantara, yang berarti tempat penghancuran. Ia berasal dari tempat sunyi dan daerah yang tandus. Tetapi di tempat ini ia telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara Allah. Yang kedua, pakaian Yohanes Pembaptis terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit, serta makanannya yaitu belalang dan madu hutan. Artinya bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang hidup sangat bersahaja atau sederhana, atau dengan kata lain adalah orang miskin. Kedua, Yohanes Pembaptis menyampaikan beritanya apa adanya. Orang Israel sadar benar bahwa selama kurang lebih 300 tahun suara Nabi sudah tidak terdengar di antara mereka. Mereka menanti-nantikan berita asli dari Allah. Melalui Yohanes Pembaptis, mereka mendengar kehendak Allah dalam setiap bidang kehidupan. Yang ketiga, bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang memiliki penampilan atau sosok rendah hati. Tidak suka pujian isapan jempol. Itu sebabnya ia memiliki pengaruh dan ia didengar oleh orang sesamanya. Yang keempat, beritanya berhasil guna karena ia menunjuk dengan jujur, yaitu menunjuk kepada Yesus. Ia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia seorang sosok rendah hati, jujur, pribadi yang kuat, tidak mudah tergoda dan terjebak mencari dan merebut popularitas yang menjadi tujuan banyak orang, apalagi orang yang haus kuasa. Tetapi Yohanes Pembaptis ia tahu diri. Ia tahu persis tugas-tugasnya, yaitu menjadi perintis jalan
kedatangan Yesus. Tujuan hidup Yohanes Pembaptis bukan untuk menduduki tempat utama, melainkan untuk menghubungkan manusia dengan Yesus yang jauh lebih besar, lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Sebab Yesuslah yang akan menyelamatkan umat manusia. Dan inilah yang dibutuhkan semua orang. Kemudian dalam ayat 9-11, mungkin ada di antara kita bertanya-tanya di dalam hati, baptisan Yohanes adalah baptisan tanda pertobatan. Lalu apa artinya baptisan seperti itu bagi Yesus? Sebab kita tahu bahwa Yesus tidak berdosa. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 3 ayat 13-15, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Seolah-olah Yohanes mau katakan apa ini tidak terbalik. Lalu kata Yesus kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Namun mungkin kita masih penasaran dan bertanya, tetapi apa makna baptisan Yesus? Makna baptisan Yesus pertama, bahwa pembaptisan Yesus adalah saat identifikasi. Benar bahwa Yesus tidak berdosa. Karena itu tidak perlu bertobat dari dosa. Tetapi di sini ada gerakan umat untuk kembali kepada Allah. Inilah Yesus, kepada Allah inilah Yesus bermaksud untuk mengidentifikasikan atau menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dan di kemudian hari dinyatakan secara gamblang di atas salib. Yesus mengambil alih kutuk dosa yang seharusnya dipikul umat manusia. Ia dihukum gantung. Kita bisa bandingkan dengan Ulangan pasal 21 ayat 23 bagian B. Dikatakan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi seolah-olah Yesus yang terkutuk sehingga ia digantung. Di sini dia mengambil alih kutuk yang harus kita harus tanggung. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, sebenarnya itu menunjuk kepada salib, bahwa di atas salib Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang terkutuk dan bahkan mengambil alih kutuk itu demi keselamatan kita. Itulah misteri kasih Allah. Yang kedua, pembaptisan Yesus itu adalah saat untuk memperoleh perlengkapan dan persetujuan. Pada saat Yesus dibaptis, sewaktu ia keluar dari air, langit terkoyak atau terbuka, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya untuk memperlengkapi dia. Dan penuhilah Roh Kudus. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Merpati adalah simbol atau lambang kelemah lembutan, bahwa ia akan menaklukkan. Tetapi penaklukan itu merupakan penaklukan kasih. Dan suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ini adalah peristiwa istimewa karena pada saat itu Allah telah memproklamirkan atau mengumumkan bahwa Yesus adalah Mesias untuk mewujudkan
keselamatan yang dijanjikan. Dengan demikian, melalui peristiwa pembaptisan Yesus, Allah mengungkapkan dan menyingkapkan jati diri Yesus Kristus sebagai yang menyatakan diri dari Allah secara sempurna. Jadi ia adalah wujud nyata dari Allah sendiri. Ia diutus untuk memperbarui dan menciptakan ulang kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula baptisan yang kita telah terima dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita dipanggil Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kita diharapkan untuk senantiasa mengikut sertakan Yesus Kristus dalam seluruh perjuangan, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kita. Dan kita dipanggil untuk diutus. Seperti Yesus setelah menerima baptisan, ia diutus untuk membebaskan umat manusia. Dan begitu pun kita sebagai pengikut Yesus pada masa kini. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Jemaat Tello yang terkasih, hari ini kita keluarga besar Jemaat Tello akan memilih penatua dan syemasi. Yang selanjutnya mereka akan diteguhkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, belajar dari Yohanes Pembaptis, maka pilihlah orang yang perilakunya tidak menjadi batu sandungan dalam jemaat. Seperti Yohanes Pembaptis, ia adalah seorang yang sederhana, jujur, tahu tugasnya dan tidak mencari popularitas. Ia tidak haus kuasa. Ia tahu tugas-tugas yang mana ia harus kerjakan dan bukan mengambil tugas orang lain. Ia tulus artinya bahwa bukan orang munafik. Dan tulus melakukan tugas pelayanannya dengan tujuan utama untuk menghubungkan manusia dengan Yesus. Itu jugalah tugas utama kita sebagai penatua dan syemasi, untuk membawa umat Allah lebih dekat kepada Allah dan bukan sebaliknya. Artinya jangan sampai perilaku kita sebagai hamba-hamba Allah membuat orang lari dari gereja. Mengapa banyak orang yang tidak tertarik datang ke gereja? Ialah disebabkan karena kadang-kadang kita sebagai majelis gereja tidak bisa memberikan atau tidak bisa jadi panutan. Jadi majelis gereja dalam hal ini, baik itu sebagai pendeta, penatua, dan syemasi, sebenarnya panggilan kita harus menjadi panutan atau memberikan keteladanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sebagai pendeta jemaat sudah melakukan bagian saya hari ini, menyampaikan kepada jemaat apa yang jemaat yang harus kerjakan sehubungan dengan pemilihan orang-orang yang saudara-saudara anggap yang bertanggung jawab untuk memangku jabatan penatua dan syemasi. Pilihan anggota jemaat diharapkan bahwa kita memohon Roh Kudus sehingga kita menunjuk orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya. Kepada calon majelis gereja, sekiranya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memangku jabatan majelis, kita belajar dari Yohanes Pembaptis dan Yesus sebagai pelayan yang tulus. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang, semua
anggota majelis jemaat Tello adalah pribadi-pribadi yang tulus, pribadi-pribadi yang kuat, yang hanya bertujuan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Selamat memilih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Jemaat, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus selalu menjaga keluar masukmu. Kita kembali memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3. Jemaat, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara kita mengumpul persembahan, kita memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 444 ayat 1.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat kita mendoakan semua anggota jemaat, dan khususnya kita akan melakukan pemilihan majelis. Namun saya mengingatkan kepada jemaat tetap berdoa secara pribadi sebelum melakukan pembacaan bagian firman Tuhan, dan lalu melakukan pemilihan untuk memilih orang-orang yang dikehendaki Tuhan memangku jabatan sebagai penatua dan semas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Hari yang Tuhan kuduskan buat kami untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas persekutuan yang kami alami, walaupun persekutuan ini secara terpisah yang dilakukan di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan berkenan sehingga kami selalu dilindungi dan dipeliharakan oleh Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, agar boleh menjadi berkat bagi kami, bahwa Yesus yang dibaptis, Ia diutus untuk membebaskan kami dan membawa kami kepada Tuhan. Begitupun kami dibaptis untuk diutus oleh Allah menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah yang ada dalam surga, berkatilah semua umat-Mu di jemaat Tello ini. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua mendapat lindungan penyertaan. Terkhusus sampai hari ini kami masih dibayang-bayangi oleh virus corona. Karena itu pengasihan dan kemurahan-Mu selalu membentengi dan melindungi setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan menjauhkan virus ini dari kehidupan kami, sehingga kami diluputkan dari ancaman maut ini. Dan taulah kami bahwa Allah setia memelihara setiap anak-anak-Mu. Berikan kesadaran dan kesabaran untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah kami sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah yang ada dalam surga, berkati dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam pekerjaan, dalam berjuang mencari pekerjaan, anak-anak kami dalam pendidikan, begitu juga anak cucu kami yang masih kecil, lindungan penyertaan-Mu selalu bersama mereka. Dan juga teristimewa kami bawa kepada-Mu semua orang-orang tua kami yang lanjut usia. Allah selalu melindungi dan menyertai setiap saat. Ya Allah yang ada dalam surga, kami bawa kepada-Mu saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami selalu menyadari Tuhan bahwa ulang tahun adalah pemberian Tuhan semata-mata. Dengan bertambahnya umur mereka, kiranya bertambah-tambah pula hikmat dalam hidup mereka, dan mereka makin mendekatkan diri kepada-Mu. Dan kiranya sukses selalu bersama dengan mereka. Kami juga bawa kepada Tuhan umat-Mu yang sedang bergumul karena penyakit, baik itu di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Terkhusus ada ribuan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, memulihkan. Hanya lawatan Tuhanlah yang kami harapkan untuk mampu membebaskan dan melepaskan kami dari virus ini. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami sehati memohon pengasihan dan kemurahan-Mu untuk menjamah umat-Mu. Kami mohon. Ya Allah yang ada di dalam sorga, pada kesempatan ini kami bawa kepada-Mu jemaat-Mu di jemaat Tello hari ini
akan memilih penatua dan syemasi. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menetapkan pemimpin-pemimpin yang akan memangku jabatan sebagai penatua dan syemasi. Dan Tuhan memakai umat-Mu sebagai alat Roh Kudus untuk menunjuk saudara-saudara kami sebagai calon. Dan biarlah melalui pilihan jemaat mereka ditetapkan untuk selanjutnya diteguhkan memangku jabatan penatua dan syemasi 5 tahun yang akan datang, menjadi pemimpin umat-Mu di tempat ini, sehingga umat-Mu dituntun dan tumbuh dewasa berkembang di dalam Tuhan. Kami mohon, ya Allah yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan-Mu selalu bersama dengan mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden bersama dengan segenap aparat negara. Kiranya Allah menolong dan memampukan, terkhusus dalam masa sukar ini. Karuniakan hikmat kepada mereka agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengendalikan virus corona yang sedang mengancam kehidupan kami, bahkan bangsa-bangsa dari seluruh muka bumi, agar saatnya virus ini boleh bumi kami atau bumi yang Tuhan anugerahkan kepada kami dipulihkan. Kami mohon, Tuhan Allah yang ada dalam sorga, diberkatilah kami semua, diberkatilah semua anggota majelis yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, Kantoria Pianis dan tim multimedia, segenap jemaat Telo yang sudah mengambil bagian. Tuhan dimuliakan. Ya Allah yang ada dalam sorga, melalui ibadah ini umat-Mu telah membawa persembahan. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu, agar boleh menjadi alat untuk menopang tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan yang masih ada pada umat-Mu, Tuhan pun berkati, sehingga berkat Allah tidak pernah habis dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu melalui pekerjaan mereka masing-masing. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan berkenan kiranya mendengarkan seruan doa permohonan kami. Harapan-harapan ini kami bawa kepadamu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, pemilik kehidupan kami yang kami layani, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan rasa syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan yang menggunakan Kidung Jemaat 424 ayat 1.
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Perkenankan kami sebagai majelis bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayangkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat saat ini. Kiranya tetap diberi kekuatan kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanannya dalam jemaat di tempat ini. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dengan melakukan kidung pujian Kidung Jemaat 396 ayat yang pertama dan yang keempat, Yesus segala-galanya.